Oke, kita mulai pembahasannya. Dimulai dari soal penalaran. Seperti biasa, waktunya terbagi menjadi dua sesi ya. Untuk yang pertama, penalaran kurang lebih 45 menit. Dilanjutkan nanti dengan pengetahuan dan pemahaman umum. Karena pembahasan kita malam ini dua sub materi. Soal penalaran umum, silakan teman-teman sambil dicek kembali kira-kira nomor berapakah yang perlu kita bahas nih. Saya mulainya berarti dari awal saja ya. Oke, kita mulai dari awal. Nanti silakan jika ada ajuan nomor soal boleh disampaikan baik secara langsung maupun di kolom chat dituliskan ya. Penalaran umum. Oke, penalaran umum satu. Nomor satu, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Nah, kalau soal seperti ini sudah sering sekali kita bahas dengan cara mengeliminasi ya teman-teman ya. Jadi memang salah satu cara efektif untuk menjawab soal kita eliminasi. Ya, tapi kita harus tahu dulu tipe soalnya seperti apa, sehingga nanti proses eliminasinya juga itu bisa secara tepat ya. Pasti salah. Oke, yang A, minuman energi dapat meningkatkan stamina. Yang B, konsumsi minuman energi secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping. Yang C, semua minuman energi aman dikonsumsi tanpa batas oleh remaja, tanpa batas. Nah, ini secara nadanya saja, meskipun kita belum baca teksnya, itu sudah ketahuan ya. Kemungkinannya ada di C nih. Kandungan tertentu dalam minuman energi dapat memicu gangguan pada sebagian orang. Remaja dianjurkan memperhatikan kandungan sebelum mengonsumsi minuman energi. Nah, ini kita langsung cek saja ya, semua minuman energi aman dikonsumsi. Kalau dilihat ke dalam teksnya, beberapa produk juga mengandung zat tambahan tertentu yang dapat memicu efek samping pada individu yang sensitif. Oleh karena itu, remaja disarankan untuk membatasi konsumsi minuman energi dan memperhatikan kandungan yang tertera pada kemasan. Terus di atasnya, jika dikonsumsi berlebihan, katanya apa? Katanya dapat menyebabkan jantung berdebar. Sehingga ini sudah pasti salah ya. Ini dari nadanya saja tadi sudah ketahuan. Jawabannya nomor satu adalah yang C. Oh, kini sudah ada permintaan. Bu boleh bahas nomor 4. Terus ada yang kanker rahim. Kanker rahim, oke. Nanti saya cari nomor soalnya ya. Nomor soal berapa ya kanker rahim itu? Saya keempat dulu ya. Soal nomor 4. Baiklah, soal nomor 4. Pertanyaannya adalah, berdasarkan seluruh informasi di atas, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai relevansi hubungan hasil survei terhadap klaim Bu Rani dan Pak Dimas? Apakah berhubungan antara hasil survei Bu Rani dan Pak Dimas? Oke, dalam sebuah kajian pendidikan, dua guru memiliki pandangan berbeda tentang faktor yang memengaruhi prestasi belajar matematika siswa. Dua guru berbeda katanya. Bu Rani berpendapat bahwa metode pembelajaran lebih menentukan prestasi siswa. Jadi, Bu Rani ini bicara soal metode pembelajaran. Berdasarkan pengalamannya, siswa yang diajar dengan metode diskusi kelompok cenderung memperoleh nilai lebih tinggi dibanding siswa yang diajar dengan metode ceramah. Pak Dimas sebaliknya menilai bahwa durasi waktu belajar, nah ini perbedaannya kalau tadi metode, ini durasi waktu belajar lebih berpengaruh daripada metode pembelajaran. Ia menyatakan bahwa siswa yang belajar lebih dari 2 jam setiap hari
umumnya memperoleh nilai lebih tinggi dibanding siswa yang belajar kurang dari 1 jam, terlepas dari metode yang digunakan guru. Untuk menguji berbagai faktor dalam dunia pendidikan, sebuah tim peneliti melakukan survei pada beberapa sekolah menengah pertama di berbagai kota. Hasil survei menunjukkan bahwa prestasi belajar bahasa Inggris meningkat secara signifikan pada siswa yang mengikuti program les tambahan di luar sekolah dibanding siswa yang tidak mengikuti les. Namun, survei tersebut tidak meneliti mata pelajaran matematika maupun metode pembelajaran di kelas. Nah, relevansinya terhadap perbedaan dua guru ini bagaimana? Teman-teman, kalau tadi kita lihat di bagian awal sudah sangat jelas berbeda ya, dan ditentang di bagian akhir nih. Ternyata tidak meneliti matematika, jadi tidak berkaitan dengan matematikanya ya. Lalu bagaimana relevansinya? Apakah bisa kita sebut sebagai memperkuat pernyataan Bu Rani? Kalau kita lihat ke nada, sebenarnya ini ada yang mengecoh ya di bagian eh, meningkat sistem pada siswa yang mengikuti program les tambahan. Nah, ini seolah-olah mengarah kepada Pak Dimas, sehingga dihubungkannya dengan Pak Dimas ya. Jadi mungkin ada beberapa yang terjebak dengan Pak Dimas. Kita abaikan yang Burani, Burani, Burani. Nah, kemungkinannya ada yang pilih B atau D. Tetapi kalau dilihat nadanya mirip-mirip mendukung ya. Jadi kalau saya prediksi kayaknya banyak yang memilih B. Nah, sementara di bagian akhir itu dijelaskan, namun survei tersebut tidak meneliti mata pelajaran matematika. Jadi ini jelas tidak berhubungan. Artinya data yang ada dari hasil penelitian ini itu tidak dapat digunakan untuk menilai kebenaran pernyataan Burani maupun Pak Dimas. Jawabannya adalah yang E, karena tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Karena di sini teman-teman, sebetulnya kalau kita kritisi kembali, les kan fokusnya kepada les, bukan kepada eh, jumlah jam atau lamanya waktu belajar. Karena hasil di sini adalah les. Begini, belum tentu anak-anak yang tidak mengikuti les itu tidak belajar di rumah gitu. Sehingga akan terbantahkan juga pernyataan Pak Dimas tadi tentang lama waktu belajar itu berpengaruh. Begitu ya, karena ini ternyata fokusnya pada les bukan pada lama waktu belajarnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Begitu. Baik, saya lanjut ke soal berikutnya. Ini tadi udah ada yang mengantre ya. Tadi yang oh ya ada nomornya. Saya ke soal oh, nomor 2. Oke, coba saya kedua dulu ya. Biar agak dekat nih. Nanti dari 2 boleh ke tadi ada yang minta belasan ya. Baiklah, soal nomor 2. Jika seseorang mengelola keuangan dengan membuat anggaran bulanan, maka ia dapat mengontrol pengeluaran dengan lebih baik. Jadi ini ada hubungan antara mengelola keuangan itu yang A dengan mengontrol pengeluaran lebih baik itu adalah B. A itu sebagai sebab, B sebagai akibat ya. A menyebabkan B. Jadi akibatnya adalah yang B. Jika seseorang dapat mengontrol pengeluaran dengan baik, maka ia berpeluang menabung secara rutin. Nah, berarti dari pengeluaran ini berhubungan lagi dengan yang C ya, menabung secara rutin.
Akan tetapi, tidak semua orang yang berpeluang menabung secara rutin benar-benar berhasil menabung. Oke, tidak semua yang C itu berhasil gitu ya. Berdasarkan informasi di atas, manakah kesimpulan yang pasti benar? Yuk, kita lihat yang A. Jika seseorang membuat anggaran bulanan itu berarti yang B, ia berpeluang menabung secara rutin. Ini bisa jadi. Jika seseorang tidak membuat anggaran bulanan, ia tidak dapat menabung secara rutin. Jika seseorang tidak dapat anggaran bulanan, hmm, ini simpulan nggak ya? Ini kebalikannya ya. Kita lihat dulu yang lain. Jika seorang menabung secara rutin, maka ia pasti membuat anggaran bulanan. Nah, nggak pasti ya. Nggak pasti berhubungan karena di sini ada berpeluang menabung secara rutin. Artinya tidak berhubungan langsung, tidak apa namanya, tidak mutlak hubungannya antara mengontrol pengeluaran dengan baik berpeluang menabung gitu ya. Jadi tidak mutlak hubungannya. Jika seorang tidak berhasil menabung, maka ia pasti tidak dapat mengontrol. Nah, ini juga di luar konteks karena kepastian keberhasilan itu nggak tahu ya. Cuma ada informasi bahwa tidak semua orang yang berpeluang menabung secara rutin benar-benar berhasil menabung. Jadi ini bisa jadi berhasil, bisa jadi juga tidak berhasil. Gitu. Semua orang yang dapat mengontrol pengeluaran pasti, ini nggak pasti. Nah, yang lebih pasti di antara A, B, ini nggak pasti ya, ini salah. A dan B adalah yang sesuai dengan konteksnya yaitu yang A ya. Jika seseorang membuat anggaran bulanan, maka ia berpeluang menabung secara rutin. Kenapa bukan yang B? Karena yang B ini premisnya tidak ada ya, meskipun secara logika kayaknya ini benar-benar aja deh. Pernyataannya benar, tapi yang ditanyakan yang pasti benar. Jadi konteksnya harus betul-betul ada di dalam premisnya. Gitu ya. Oke. Dari dua saya ke... Bentar, bentar ya, ini banyak pesannya yang masuk. Saya ke mana dulu nih? Tadi yang kanker itu ya mana ya? 18, 14. Oh iya, 14. Saya ke 14 dulu ya, teman-teman ya. Baiklah, nomor 14. Oke, ada soal seperti ini yang ditanyakan adalah manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Nah, kondisinya adalah seperti ini ya, teman-teman ya. Angka kejadian kanker rahim di kota A tercatat rendah dalam kurun waktu 2015 hingga 2020. Namun, pada tahun 2021 hingga 2024, angka kejadian kanker rahim di kota tersebut meningkat tajam. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan? Nah, berarti kita harus mencari variabel yang berupa situasi ya, situasi yang mungkin menjadi alasan perubahan itu. Dan ingat teman-teman, biasanya kalau ada pola seperti ini, itu arah arah jawabannya adalah kepada kondisi yang sudah berubahnya. Seperti itu ya.
kepada kondisi yang sudah berubahnya. Perubahan yang terjadi adalah ternyata di sebelumnya, di waktu sebelumnya itu tidak banyak ya, rendah nih, tercatat terendah penderita kankernya atau kejadian kankernya. Sementara di waktu yang sudah berubah itu terjadi meningkat tajam. Nah, kenapa kira-kira itu bisa terjadi? Jadi kita harus harus lihat hubungan kausalnya ya antara pilihan ini dengan perbedaan yang terjadi. Yuk kita lihat ke A. Di kota A selama ini banyak perempuan yang enggan melakukan deteksi dini kanker rahim karena takut mengetahui hasilnya. Nah, ini tidak jelas kepada yang mana ya. Jadi hanya atas dasar apa namanya? Perspektif beberapa pihak. Pada tahun 2020, pemerintah kota meluncurkan program screening kanker rahim gratis yang menjangkau hingga ke pelosok daerah. Nah, ini nyata ya. Ini nyata. Kalau tadi kan perspektif, kalau ini nyata, ini aksi. Aksi, ada aksi. Mungkin nggak sih, logis nggak sih kalau ini terjadi akan menambah jumlah kejadian kanker dan membuat itu meningkat tajam. Nah, screening itu apa? Jadi seperti pendataan ya teman-teman ya, pendataan tentang kanker rahim secara gratis yang menjangkau hingga ke pelosok daerah. Asumsinya adalah, oh mungkin sebelum 2020 itu tidak terfasilitasi sehingga bisa jadi nih, bisa jadi jumlahnya sama sebenarnya dari 2015-2020 juga jumlahnya banyak, hanya saja tidak terdeteksi. Sementara pada 2020 itu sudah ada program screening gratis sehingga yang terdeteksinya semakin banyak. Jadi ini logis untuk menjadi sebab kenapa bisa meningkat tajam gitu. Jumlah penderita kanker rahim di kota A lebih rendah dibandingkan kota lain. Ini enggak bukan asumsi yang logis ya, karena membandingkan dengan kota lain. Lalu rumah sakit di kota A kekurangan dokter ini juga di luar konteksnya. Kesadaran masyarakat kota A tentang bahaya kanker rahim justru menurun setelah 2020. Nah, ini bicara soal kesadaran, bukan ke kejadiannya ya. Jadi ini sama perspektif juga antara A dan E itu sama mirip. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Ini logis. Ada aksi, ada yang secara nyata bahwa ini bisa menjadi penyebab kenapa sih meningkat tajam. Ya, ini kan bicara soal jumlah, ya, bukan bicara soal eh apa namanya kenaikan kejadiannya gitu ya. Bukan kenaikan secara apa yang tadinya sedikit jadi banyak gitu. Jadi ini masalah jumlah karena ada tekanan di sini, ada penekanan di ke pelosok daerah ini yang akan memperkuat ya. Yang tadi saya katakan bisa jadi di 2015-2020 juga banyak, hanya saja tidak terdeteksi. Nah, itu 14. Saya lanjut ke tadi ada yang mau soal nomor, kita ke 13 ya. Tadi ada yang minta 13. Baiklah, soal nomor 13. Yang ditanyakan adalah, manakah pernyataan di bawah ini yang jika benar akan memperkuat argumen Kepala Dinas Pariwisata di atas? Yuk kita cek argumennya apa ya? Sebentar, saya kembali ke sini. Tadi ada yang bertanya, kenapa enggak yang E? Kan di 2021 meningkat tajam, bisa saja kesadarannya kurang atau rendah. Nah, kesadaran kan di sini ke angka ya teman-teman. Sadar pun sebenarnya kan ini persoalan yang terdata atau tidak. Tercatat rendah, tercatat ya. Ini kuncinya tercatat. Bisa jadi eh
tadinya juga pada sadar nih. Kalau kita bicara soal kemungkinan ya bisa jadi 2015 juga bisa jadi sadar gitu. Semuanya pada sadar, hanya saja tidak terfasilitasi untuk dideteksi gitu, untuk di screening, untuk di eh, observasi apakah saya termasuk yang jangan saya, apakah seseorang itu termasuk yang penderita kanker rahim ataukah tidak gitu. Jadi kalau bicara soal kesadaran dengan ini enggan melakukan, nah ini kan dua opsi ini A dan E itu bicara soal perspektif beberapa pihak sehingga itu tidak menjadi asumsi yang kuat untuk menjadi alasan kenapa itu bisa meningkat tajam karena kita bicara soal data ya, data yang tercatat. Jadi ini lebih logis ya teman-teman. Apalagi ditambah dengan ini gratis. Nah, ini nanti akan menentang juga sadar oke, tapi untuk cuma sadar, walaupun sadar tapi nggak tercatat, itu tidak akan membuat menjadi meningkat tajam gitu angkanya ya, angka kejadiannya. Karena kan tercatat ini, tercatat yang menjadi kuncinya adalah tercatat, terdata gitu. Sadar dengan yang enggan melakukan itu tadi perspektif sehingga itu tidak otomatis berpengaruh terhadap data yang ada ya, terhadap catatan gitu. Oke itu ya 14, kembali ke 13 nih. Manakah pernyataan di bawah ini yang jika benar memperkuat argumen Kepala Dinas Pariwisata di atas? Argumennya apa ya? Yuk, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Z mengatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke provinsi tersebut meningkat 40% selama musim liburan tahun ini. Ia mengaitkan, argumennya ini berarti ya, peningkatan ini dengan digelarnya Festival Budaya Internasional yang pertama kali diselenggarakan di provinsi tersebut 3 bulan sebelum musim liburan dimulai. Nah, yang memperkuat asumsi ini mana? Yang memperkuat argumen ini apa ya? Yuk dicek. Provinsi tetangga juga mengalami ini jelas salah karena nggak ngomongin itu. Bahkan kalau kita sambungkan jadinya makan. Sebagian besar wisatawan mancanegara yang datang mengaku mengetahui Provinsi Z dari promosi daring dalam jaringan yang gencar dilakukan oleh agen perjalanan swasta. Nah, ini juga agak agak ngawur ya ke swasta gitu. Padahal ini jelas-jelas Kepala Dinas Pariwisata. Berarti ke yang di bawah naungan dinas ya seperti itu, yang dikelola pemerintah. Festival budaya internasional tersebut mendapat liputan luas di media asing yang dihadiri oleh puluhan wisatawan asing yang kemudian memperpanjang masa tinggal mereka. Nah, ini bisa jadi memperkuat ya karena diliput oleh liputan media asing ya, berarti ini ke internasional sehingga membuat orang-orang menjadi lebih banyak hadir. Jadi logis ya, bagaimana promosi itu berpengaruh terhadap kedatangan wisatawan gitu. Pemerintah pusat baru saja meluncurkan program Visit Indonesia yang mempromosikan seluruh destinasi wisata di tanah air. Nah, kalau seperti ini seluruh destinasi wisata di tanah air, kenapa bisa yang dibahasnya ke Provinsi Z ya? Jadi tidak spesifik karena ini bisa jadi tidak hanya ke Z kan dampaknya, sehingga ngomongin juga yang lain gitu, ngomongin juga destinasi wisata yang lain atau provinsi yang lain. Jumlah wisatawan Nusantara di Provinsi Z justru menurun dibandingkan tahun. Nah, ini justru membahas di luar konteks. Padahal kan argumennya adalah kata kata kepala dinas itu ya, Festival Budaya Internasional itu menjadi sebab kenapa itu bisa meningkat 40%. Karena kan festival ini diliput oleh media asing sehingga membuat orang-orang dari luar itu tertarik ya untuk berlibur di sana. Apalagi itu diliput 3 bulan sebelum musim liburan dimulai. Jadi tepat kayak orang-orang tuh lagi mencari alternatif destinasi wisata gitu ya, misalnya di Indonesia. Nah, kebetulan lah ada liputan tersebut sehingga itu memperkuat pernyataannya, memperkuat argumennya. Begitu ya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C untuk soal nomor 13.
Oke, iya bisa yang B ya. Jadi yang B itu lemah karena ini betul perjalanan agen perjalanan swastanya ya. Gitu. Kita tidak bisa jadi kurang kurang kuat nih hubungannya relevansinya dengan ini Festival Budaya Internasional tersebut gitu. Karena udah pasti ini mah ke festival budaya kan. Kenapa naik 40%? Karena ada festival budaya. Ya udah dukungannya yang ini gitu. Jadi B dan C itu lebih kuat yang C. Karena bicara soal festival terus yang B itu dilemahkan oleh perjalanan swasta. Walaupun kalau kita fokusnya ke promosinya bisa jadi ya, bisa jadi. Jadi B itu bisa jadi hanya lebih kuat yang C gitu ya. Ada lagi kah teman-teman sebelum berlanjut nih? Dari 13 saya ke mana yang belum ya? Tadi ada yang minta soal nomor berapa lagi ya? 18 ya tadi ya? 18 20 kalau nggak. Oh iya, baik 18 ya. Soal nomor 18. Soal nomor 18. Yuk, kita ke 18 dulu ya. Teman-teman mohon bersabar ya kalau chatnya belum terbaca nih. Karena ini banyak yang masuk. Yang ditanyakan adalah, berdasarkan paragraf tersebut, jika ikan laut yang mengandung histamin disamakan dengan pemicu reaksi alergi palsu, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Jangan heran ya kalau ada pengecoh nih, karena yang ditanyakan paling mungkin benar. Baiklah, ini adalah paragraf yang ada analoginya ya, jika disamakan dengan pemicu reaksi alergi palsu. Oke, teman-teman, ini berarti sudah spesifik ya mengarah kepada pengandaian, ke berandai-andai. Berarti kita langsung ke rujuk aja ke yang ada bagian alergi palsunya itu. Spesifik. Kok telat sih? Spesifik. Baca ya. Yuk, kita rujuk ya ke bagian yang manakah yang palsu ini kayaknya. Konsumsi ikan yang mengandung histamin dapat memicu reaksi alergi palsu atau keracunan. Gejala yang muncul bisa berupa kemerahan pada kulit, sakit kepala, hingga kesulitan bernapas. Ini enggak mutlak harus semuanya berarti ya. Hingga kesulitan bernapas. Jika seseorang mengalami kesulitan bernapas, suplai oksigen ke otak akan terganggu dan dapat membahayakan nyawa. Oke, bagian ini ya. Kenapa disamakan dengan pemicu alergi palsu histamin itu? Karena akan membuat ini ke sini kan larinya. Sulit bernapas sehingga suplai oksigennya terganggu dan itulah yang membuat menjadi berbahaya terhadap nyawa. Jawabannya yang mana? Coba kita cek yang A. Ikan laut yang busuk selalu. Oh, selalu itu kemerahan pada kulit enggak ya? eh ada kata selalu nih melemahkan. Seseorang yang mengalami kesulitan bernapas pasti ada kata pasti ini pola-pola kayak gini ya. Sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Ada selalu, ada pasti. Jika tidak disimpan dengan benar, ikan laut dapat menghasilkan histamin yang membahayakan nyawa. Jika tidak disimpan dengan benar, ikan laut
Nah, ini ya membahayakan nyawanya oke sih, bener ada. Tapi ternyata premisnya kembali lagi pada yang sebelumnya. Jadi maksud teks ini yang ditanyakan itu sudah spesifik mengarah kepada yang ini aja, yang ke alergi palsu gitu. Jadi sudah nggak ada lagi dengan hubungan apa penyimpanan atau tidak gitu. Jadi sudah dianggap pada histamin gitu. Kenapa sih histamin itu disamakan dengan reaksi alergi palsu gitu kan? Jika ikan laut yang mengandung histamin tuh kan. Jadi udah pasti ini ngebahas tentang yang salah satu terjadinya histamin itu tadi apa? Tidak disimpan dengan benar ya karena membusuk gitu. Jadi udah pada level itu. Ya ini berarti malah kembali lagi logikanya gitu loh. Jadi yang C itu lemah. Bahaya bagi nyawa terjadi karena ikan berhistamin mengganggu suplai oksigen akibat sulit bernapas. Nah, yang berbahaya bagi nyawa itu yang mana? Yang sulit bernapas. Kenapa? Cuma sulit bernapas karena kan ini hingga kemerahan pada kulit, sakit kepala, hingga kesulitan bernapas. Artinya tidak pasti semuanya. Yang berbahaya itu apabila yang sulit bernapas. Jadi yang membahayakan nyawa itu adalah yang bernapasnya. Dan ini berbeda dengan yang C ya, ini juga semakin melemahkan yang C karena tidak semua yang histamin itu akan membahayakan nyawa. Akan membahayakan nyawa kalau ternyata gejalanya itu sudah mengarah kepada kesulitan bernapas sehingga yang D itu lebih logis daripada yang C. Histamin pada ikan laut ibarat racun yang langsung mengganggu suplai oksigen ke otak. Nah, ini juga jelas ya. Tidak selalu, kan ini hingga. Gejala yang muncul bisa berupa satu, bisa berupa sakit kepala, hingga bahkan bisa ke kesulitan bernapas. Mungkin nggak tiga-tiganya? Mungkin. Mungkin nggak salah satunya? Mungkin begitu ya. Jadi nggak pasti semuanya. Makanya jawaban yang D itu yang paling tepat. Karena sudah menganggap ke yang tadi alergi palsu mengarah kepada membahayakan nyawanya, logis ya hubungannya. Kenapa bisa bahaya? Karena suplai oksigennya yang terhambat. Begitukah, teman-teman? Ya, oke. Nah, kalau ada kata teman-teman, paling mungkin benar ya, paling mungkin benar, kan nilai kemungkinannya itu kita nggak tahu ya. Nilai kebenarannya itu nggak tahu, nggak pasti ya, tidak pasti. Artinya, kata-kata selalu, pasti, itu kan nilainya pasti. Menilai sesuatu secara pasti itu udah pasti salah. Jadi, ada kata-kata selalu, kata-kata pasti, kata-kata semua, kata-kata yang tidak ya atau menegasikan, itu biasanya kita abaikan saja, kita eliminasi eliminasi saja untuk tipe soal seperti ini ya. Kenapa? Karena kan yang ditanyakan mungkin benar. Kalau mungkin benar tuh udah pasti sesuatu yang tidak secara eksplisit, secara langsung dituliskan kayak gitu ya. Makanya informasi-informasi yang berupa penilaian kepastian ditandai dengan kata selalu, ditandai dengan kata pasti, itu sudah pasti bukan jawabannya. Gitu ya, trik untuk bisa agar bisa lebih cepat gitu. Jadi walaupun kita nggak baca teks, saya selalu seperti itu ya kalau lihat soal seperti ini. Selalu, selalu, selalu pasti semua tidak itu biasanya tercoret gitu ya. Jadi itu tipsnya. Tapi jangan lupa cross check kembali logis atau tidak sesuai dengan isi teksnya. Oh, kalau yang soal disamakan dengan ya itu kan analogi ya. Analogi. Ini udah spesifik. Analogi. Jadi kita lihatnya analogi. Kenapa ini pennya? Analogi. Gimana kalau tipe soal yang menganalogikan? Kalau sudah ditanyakannya analogi, itu pasti simpulannya tuh deket-deket gitu dengan kata yang diinginkan. Ya udah kita nggak boleh lihat yang atasnya. Ya, jika laut mengandung histamin disamakan pemicu alergi palsu. Nah, ini kuncinya ke alergi palsu. Udah ke bagian ini sampai bawah aja yang dibacanya, atasnya udah abaikan. Seperti itu ya.
karena sudah langsung merujuk kepada hal yang lebih spesifik. Karena bisa jadi simpulan lain itu akan hadir kalau tidak dirujuk ke spesifik pada alergi palsu, itu bisa jadi menghadirkan sebuah simpulan yang justru nggak ada hubungannya dengan alergi palsu gitu. Ya, kayak gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, jika dianalogikan X, nah langsung aja ke X-nya. Pasti ke situ jawabannya. Baik, kita lanjut ya. Ini saya coba ke soal nomor berapa lagi kah? Tadi ada yang mau membahas nomor nomor 16 ya. Nomor 16. Yang ditanyakan adalah berdasarkan pilihan pernyataan memperlemah dan tidak memperlemah tersebut, berikut ini adalah urutan yang tepat. Berarti kita harus lihat ke itunya ya, ke apa, bagian yang dirujuknya. Manakah yang memperlemah tidak pendapat pendapat argumen. Nah, kita harus tahu pendapat dari pengamat transportasi tersebut. Penggunaan transportasi umum di kota Z mengalami peningkatan signifikan dalam 2 tahun terakhir. Pengamat transportasi menyebutkan bahwa peningkatan ini dipengaruhi oleh tarif transportasi transportasi umum yang semakin terjangkau. Baiklah, yang ditanyakan itu ini ya ke memperlemah atau tidak memperlemah tentang alasan kenapa itu signifikan. Kata pengamat ternyata itu gara-gara tarifnya semakin terjangkau. Mari kita cek pernyataan pertama. Masyarakat memiliki banyak pilihan moda transportasi umum dengan tarif bervariasi. Ini masuknya yang tidak memperlemah ya. Kan emang bener ya, tarif bervariasi ada dan salah satunya adalah tentang tarif transformasi umum ya. Punya berbagai pilihan bener ya. Jadi tidak memperlemah. Itu sesuai. Tidak menentang. Pemerintah masih perlu memberikan subsidi tarif transportasi umum. Masih perlu. Teman-teman, ada kata masih perlu. Ini lahirnya dari mana nih? Dari pendapat seseorang kan. Ini nada-nada eh nada-nada saran gitu. Ini saran kan? Saran. Masih perlu. Iya kan perlu. Itu saran kan? Nah, apakah saran ini kalau kita fokus ke memperlemah, apakah saran ini bisa secara logis menggugurkan data? Enggak kan? Enggak logis kan? Kecuali data gitu kan? Kecuali ini fakta. Ini kan saran. Lahirnya dari siapa? Dari pendapat pribadi. Nah, pendapat pribadi tidak otomatis itu menggugurkan data yang ada di sini. Maksudnya mungkin teman-teman ada yang berpendapat, oh adanya kalimat dua ini menentang menentang tarif yang semakin terjangkau. Ya nggak masalah kan kalau orang orang udah murah kayak ibu-ibu nawar gitu kan. Kalau udah murah ditawar lagi gitu kan. Padahal udah dimurahkan gitu. Jadi ini saran kan lahirnya dari sendiri gitu, dari pribadi dan itu bisa tidak akan logis ketika harus menggugurkan asumsi, menggugurkan data. Kita udah tahu datanya seperti ini, lalu dibantah dengan saran. Nggak bisa, sehingga ini tidak memperlemah. Jadi saran itu masuknya ke yang tidak ya, tidak memperlemah karena nggak relevan dengan apa yang dibahasnya gitu. Meskipun sama-sama bisa bicara soal tarif, tapi nggak logis kalau ini sebagai pertentangan karena dianggap masih perlu tadi. Ini sih kata masih perlu yang menjadi saran. Lalu pernyataan ketiga.
Hampir semua masyarakat sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi. Hampir semua masyarakat sudah terbiasa. Berarti gimana nih? Hampir semua masyarakat sudah terbiasa. Enggak ya? Mengalami peningkatan signifikan dalam 2 tahun terakhir. Pengamatan menunjukkan bahwa peningkatan ini dipengaruhi oleh tarif transportasi umum yang semakin terjangkau. Ini ternyata enggak lah, jelas memperlemah ya. Karena kalau ke semua ini bukan ke peningkatan lagi ya. Ini pasti informasinya seluruh gitu, semuanya gitu. Jadi jawabannya adalah yang ini memperlemah. Transportasi umum hanya dapat diakses oleh masyarakat di wilayah pusat kota saja. Pernyataan keempat ini jelas memperlemah ya. Hanya lalu banyak perusahaan transportasi umum yang menawarkan promo tarif spesial. Ini informasi tambahan ya. Jadi eh, sebenarnya bisa mendukung juga nih kepada harga yang terjangkau, tapi informasi ini tambahan sehingga tidak secara langsung memperlemah. Jadi TTMMT. Jawabannya adalah yang B. Begitu. Oke, itu nomor 16. Lanjut ke mana dulu ya sebentar. 7 ya, ke 7. 7 dari 7 nanti saya ke 20 ya. Ini sudah ada yang mengantre. Oh, beberapa nih bertanya 20. Oke, 7 dulu ya teman-teman ya. Baru nanti ke 20. Soal nomor 7. Bentar. Baik, yuk kita cek. Para profesional muda di kawasan bisnis mulai beralih menggunakan transportasi mikro seperti skuter dan sepeda listrik untuk mobilitas jarak dekat. Ini fakta ya. Kita mendapatkan data berupa fakta tentang beralihnya transportasi ya menjadi transportasi mikro. Salah satunya adalah e-scooter dan sepeda. Banyak di antara mereka yang menggunakannya untuk menghadiri rapat klien atau berpindah antar gedung perkantoran. Oke, klien at eh analisis industri transportasi melihat bahwa fenomena tersebut berdampak signifikan terhadap pola konsumsi energi di pusat kota. Berdasarkan tulisan di atas, manakah yang paling mungkin mendasari argumen analisis industri? Jadi, alasan kenapa analis industri itu berpendapat bahwa hal tersebut berdampak signifikan terhadap pola konsumsi energi di pusat kota. Oke, tadi kita sudah tahu faktanya ya teman-teman bahwa ada peralihan menjadi transportasi mikro. Lalu konteks penggunaannya adalah untuk keperluan kerja, rapat dengan klien, berpindah gedung. Hubungan logis antara perilaku penggunaan dan dampak pola energi itu yang mana? Nah, yang paling mungkin mendasari argumen itu adalah eh, transportasi mikro itu kan butuh butuh apa? Butuh stasiun pengisiannya ya, seperti itu ya. Butuh infrastruktur pengisian daya yang tersebar di pusat kota karena hubungannya
saling kuat pusat kota, terus dengan ini, dengan mobilitas jarak dekat, misalnya pindah antar gedung atau menghadiri rapat klien. Jadi nggak selalu antar gedung ya, nggak selalu pada lokasi yang sama. Bisa jadi rapat klien, tapi itu di pusat kota, di perkotaan. Hubungan logisnya dengan yang mana? Oke. Profesional muda ingin menunjukkan status sosial melalui kepemilikan kendaraan teknologi terbaru. Ini nggak ada hubungannya dengan pola konsumsi energi. Jadi lemah. Transportasi mikro membutuhkan infrastruktur pengisian daya yang tersebar di pusat kota. Ini logis karena semakin banyak digunakan berarti harusnya semakin eh infrastrukturnya itu tersedia gitu ya. Kegiatan profesional muda tidak hanya terbatas pada rapat klien dan berpindah gedung, ini nggak ada hubungannya dengan energi. Lalu perusahaan otomotif konvensional mulai memproduksi kendaraan listrik secara kecil, skala kecil. Ini sudah menyimpang, tidak jadi kausal lagi antara pola penggunaan dengan energi gitu kan. Banyak penyedia jasa transportasi mikro yang membuka outlet di kawasan bisnis. Enggak kan, enggak ke pola ke penggunaan konsumsi energinya ya. Jadi yang paling logis itu yang menjadi alasan yang menjadi dasar argumen analis tadi yang paling logis adalah opsi yang B. Jadi jelas hubungannya, hubungan kausal antara konsumsi energi itu dengan pola penggunaan dengan ketersediaan infrastruktur gitu ya. Karena semakin banyak digunakan berarti semakin semakin banyak juga nih permintaan listrik untuk mengisi dayanya kayak gitu kan. Jadi akan meningkat juga karena kesadaran karena apa namanya? Ya betul si pengguna kendaraan itu akan kalau digunakan ya pasti ada energinya ya, harus ada energi. Kalau habis harus ngisi gitu kan, harus ngisi energi. Nah itu jadi akan berpengaruh terhadap ini, terhadap infrastrukturnya. Begitu ya, itu logika hubungan kausal antara B dengan pendapat ahli, pendapat analis. Baiklah, itu nomor 7. Saya lanjut ke nomor 20 ya. Nanti barangkali setelah 20 masih ada nggak PU-nya? Kalau nggak ada, kita akan beranjak ke PPU ya, teman-teman ya, setelah 20. Soal nomor 20. Apabila cuaca hujan terjadi setiap hari, sebagian lebah tidak dapat keluar sarang untuk mencari nektar. Ada satu premis yang menyatakan hujan akan berhubungan dengan tidak keluar sarang. Tidak keluar sarang B. Nah, biasanya kan kalau yang seperti ini kayaknya saya paham arah teman-teman kenapa nggak D ya? Kenapa nggak D? Karena memang biasanya pola yang dicari itu kalau ada soal seperti ini itu rangkaian urutan ya. Ternyata ini tuh bukan mengarah kepada rangkaian urutan. Kondisi tersebut terjadi. Nah, ini mengarahnya kepada jadi kalau kita lihat dari kelogisan, kan hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah lebah tidak dapat keluar. Ternyata si lebah nggak dapat keluar itu disebabkan oleh cuaca hujan atau disebabkan oleh kondisi yang lain yaitu peternak tidak menyediakan pakan. C misalnya ya, tidak menyediakan pakan. Kan biasanya kita ambil, saya kayaknya harus membandingkan nih teman-teman. Sebentar ya, saya cari dulu. Nah, saya bandingkan nomor 20 dengan tipe soal seperti ini. Biasanya selama ini yang kita temukan itu tipe soal seperti nomor 5 ini ya. Ini saya ambil dari soal yang lain. Ini akan sangat jelas terlihat perbedaannya teman-teman. Apabila suhu tubuh terlalu tinggi atau lebih dari 38,5 derajat Celcius, ini adalah A. Seseorang mengalami hipertermia B.
Kondisi tersebut terjadi apabila adanya kegagalan pada sistem yang mengatur pendinginan suhu. Jadi pasti ngomongin suhu kan. C. Nah, sehingga kita dapat melihat kejadiannya, urutan kejadiannya adalah, maaf ya, ini kenapa sih? Urutan kejadiannya adalah apa? C dulu, baru A, barulah berakhir di B. Begitu. Nah, kalau tipe soal seperti ini, memang kita mencari urutan sehingga nanti jawabannya itu adalah kepada ini ya, yang C ya, pilihan yang C kayak gitu. Karena kita udah tahu simpulannya kan, simpulannya karena ada kegagalan pada sistem yang mengatur pendingin suhu tubuh, terjadilah hipertermia. Seperti itu. Jadi jawabannya yang C. Sementara soal di sebelahnya nih yang 20 ternyata ini kalau kita lihat sepintas kok kayaknya sama gitu. Ternyata ada sedikit perbedaan. Di mana perbedaannya? Ini tidak logis ketika kita ambil urutan kejadiannya. Karena antara peternak tidak menyediakan pakan dengan cuaca hujan itu kan sesuatu yang tidak berhubungan. Kayak gitu ya. Jadi kalau gitu kondisi tersebutnya mengarah kemana? Mengarah kepada hasil akhirnya. Sehingga bisa kita pahami bahwa tidak dapat keluar itu ada dua alasan nih. Dua alasan. Yang pertama adalah lebah itu tidak dapat keluar karena hujan. Yang kedua lebah tidak dapat keluar karena peternak tidak menyediakan pakan. Gitu. Jadi kita fokusnya ke yang ini. Kalau kita lihat dari pilihannya, arahnya kepada premis kedua ya. Kepada premis yang terjadi apabila kepada lebah tidak keluar, saya simbolkan B ya, tadi sudah disimbolkan B ya. B tidak keluar, oh kebalik. C gitu kan menyebabkan B. Jadi alasan lebah tidak keluar adalah karena peternak tidak menyediakan pakan itu pada premis kedua. Oke, saya tulis premis satunya. Premis satunya tadi alasan lebah tidak keluar itu karena hujan. Nah, jadi ini dua dua hal yang berbeda ya. Alasannya berbeda, tidak saling berkaitan. Beda dengan soal nomor 5 ini. Kalau ini berkaitan, sementara 20 tidak saling berkaitan. Karena itu bagaimana? Nah, kalau begitu saya lihat ke D ya, karena tadi ada yang bertanya, kenapa enggak yang D? D itu ternyata ini merupakan pengulangan dari premis kedua, bahwa sebagian lebah tidak dapat keluar sarang untuk mencari nektar apabila peternak tidak menyediakan pakan. Jadi pengulangan dari premis ini. Kan ini sebab, ini akibat. Cuma dibalik ya, kalau yang D ini eh, apabilanya ada di belakang gitu kan, apabila itu pasti menyatakan sebab. Kata-kata apabila pasti akan menyatakan sebab gitu. Jadi yang D ini sama lah ya. Saya salah menandai sama. Yang D ini adalah sama dengan premis kedua. Sehingga ini tidak bisa kita sebut sebagai simpulan. Jawabannya adalah mengarah kepada A. Kenapa yang A? Karena ini kontraposisi ya. Kontraposisi antara C B. Sebentar, C-nya ada negasinya ya. Saya tambah dengan negasi. C-nya itu tadi apabila peternak tidak menyediakan. Oke, saya tambah negasi ya. Negasi C itu menyebabkan negasi B. Nah, kontraposisinya apa? Kan kontraposisi itu membalik posisi ya. Jadi B, C, terus yang negasinya dihilangkan. Sehingga terjadilah jawaban yang A. Peternak menyediakan pakan tambahan di dalam sarang apabila lebah dapat keluar sarang untuk mencari nektar. Begitu teman-teman kira-kira jawabannya ya. Jadi berbeda polanya kalau kita lihat secara detail 5 itu, pola 5 itu dan yang selama ini kita temukan ya sejauh ini ya kalau saya bahas setiap ada TO mengarah ke sini, ke pola yang ini. Ternyata ini berbeda karena tidak secara otomatis langsung bahwa C itu berhubungan dengan hujan, dengan yang A. Jadi ini tidak mencari urutan.
Begitu ya, kira-kira. Bagaimana? Oh, udah ada yang mulai ke PPU nih. Masih adakah PU-nya, teman-teman? Cara membedakannya bagaimana? Oh, lihat aja. Tetap ya, dua soal ini tetap kita harus beri identitas terlebih dahulu. Identitas A, B, C, atau apapun ya yang teman-teman merasa itu mudah. Misalnya PQR boleh, atau 1, 2, 3 boleh. Cara membedakannya adalah lihat misalnya si C ini, kan ini ada kata-kata yang berhubungan aja secara logis repetisi, kata suhu ke suhu lagi. Berarti itu kan otomatis berhubungan itu. Kalau masih dalam satu bidang yang sama itu akan berhubungan. Jadi kemungkinannya mengarah kepada urutan. Dan nggak akan disajikan, lihat aja di ininya, di dalam pilihannya ya. Tidak disajikan berupa implikasi seperti itu biasanya. Tapi kalaupun ada, lihat aja hubungan C dengan A. Langsung ke C dengan A. Kalau masih ada hubungannya berarti mengarah ke urutan. Kalau sudah jauh, nggak logis nih antara pakan, memberi pakan dengan cuaca hujan. Kan hujan tidak disebabkan oleh itu ya. Jadi tidak berhubungan secara langsung. Itu. Jadi harus pahami dulu. Pertama, beri identitas setiap premisnya, lalu lihat hubungannya. Oke, masih adakah PU-nya teman-teman? Kalau tidak, saya akan beranjak ke PPU nih. Sudah ada yang mulai bertanya PPU. PPU tuh udah PPU. Oh, oke. Sudah ya PU-nya ya. Kita ke PPU ya. Ini sudah ada mulai yang bertanya PPU. Baiklah, kita lihat PPU nomor berapa nih. Saya agak harus mencari. PPU nomor 1 dan 2. Oke, nomor 1 dan 2. PPU nomor 1 dan 2. Sebentar. 1, 2 tuh berarti 31 ya? Eh, oh salah, salah, maaf, maaf. Baiklah, soal nomor 1. Hubungan kata nasihat dan kata lontara sama dengan hubungan kata lelucon dan kata nasihat lontara. Yuk kita cari nasihat adanya di manakah? Nasihat ada nggak di sini? Nah, melalui lontara, para leluhur Bugis menyampaikan nasihat melalui lontara. Berarti lontara ini adalah medianya, ya, medianya, alatnya, media nih, media. Kalau nasihat itu isinya. Jadi hubungannya gimana? Berarti nasihat terdapat pada lontara. Nasihat ada atau disampaikan melalui lontara. Sama dengan lelucon, berarti lelucon disampaikan lewat apa? Lelucon disampaikan atau tertuang pada apa? Komedian nggak ada hubungannya karena komedian itu orangnya, orang ya, orang bukan media loh. Yang diinginkan kan media. Tawa, tawa itu adalah efeknya, efeknya.
efek dari lelucon. Panggung. Panggung itu nggak selalu berisi lelucon gitu. Cerita. Nah, cerita ini bisa jadi lelucon itu disampaikan lewat cerita karena ada salah satu cerita yang isinya itu berupa lucu-lucuan, lelucon sehingga orang-orang bisa tertawa gitu. Jadi jawabannya adalah yang D, yang paling logis. Nasihat tercantum dalam lontara atau nasihat disampaikan melalui lontara atau nasihat itu adalah isi atau muatan dari lontara, sementara lelucon adalah isi dari cerita gitu ya. Itu nomor satu. Saya lanjut ke nomor dua. Nomor dua. Oke, soal nomor dua. Kelompok kata dalam bacaan tersebut yang memiliki pola makna sama dengan baju seragam. Baju seragam. Baju itu adalah kata benda, seragam itu adalah kata sifat ya. Baju yang bersifat seragam. Kan seragam itu sama ya? Sama kan artinya. Berarti kata benda, kata sifat, pola makna ya. Baju yang bersifat seragam sih kalau ke makna itu kan kita tidak lihat ke kategorinya ya. Walaupun rata-rata kategorinya itu akan sama. Cuma maksudnya gini, ketika kita ditanya pola makna, terus kita menyelesaikan dengan kategori kata, misalnya ini KB, KS. Nah, ini masih memungkinkan ada beberapa pilihan yang sama. Bisa jadi semua pilihannya itu isinya KBKS. Tapi kalau sudah ke makna, pertanyaannya udah aja langsung ke parafrase ya dengan cara menyisipkan, dengan cara parafrase. Disisipi kata-kata sehingga kata tersebut itu berlaku juga untuk setiap pilihan. Nah, saya coba ke kata baju bersifat satu ragam kan. Sifat ya. Baju bersifat sama atau baju yang gitu kan sifat baju yang deh baju yang aksara yang tradisional. Nah, ini kalau dari kategori katanya udah jelas. Aksara itu kata benda, tradisional kata sifat. Media yang tulis, leluhur yang bugis, empat yang tanda, jaringan yang relasi. Ini sinonim, ini dua-duanya sama. Jaringan relasi itu dede, setara hubungannya. Aksara tradisional, aksara yang tradisional, tradisional itu kan bersifat tradisi, bersifat sesuai dengan tradisi. Jadi maknanya sama dengan yang A, gitu ya. Aksara tradisional, bersifat tradisi. Nah, itu 32. 32 itu nomor 2 ya kalau teman-teman nyebutnya. Lanjut saya ke ini nomor 4 berarti 34. 34 ya. Oh, di teman-teman itu enggak sama nomornya ya. Jadinya ada yang beda-beda. Ya udah. Tapi yang tadi bertanya satu dua bener nggak ya yang ini? Saya takutnya malah salah yang dibahasnya. Kalau ada satu dua di saya ini 31 32 udah diurutkan. Terus saya lanjut ke mana lagi nih? Ke anu harus nyari. Bentar ya. Tadi itu ada yang kalau nggak salah minta 4567 gitu. Oh, 567. 567 yang ini bukan ya? Saya tampilkan dulu, bener bukan nih yang ini? 567 ke an. Ya, ini imbuhan ke an.
Tak berimbuhan ke an pada kata kelelahan dalam kalimat 9. Cek dulu ya kalimat 9 ya. Jika asupan air tidak mencukupi, tubuh akan kelelahan. Kelelahan itu adalah merasa mengalami lelah gitu kan? Jadi kita harus tahu dulu nih arti keannya. Kelelahan pada kalimat 9 berarti dalam keadaan lelah atau menderita atau mengalami lelah. Duh, saya kok kenapa agak susah ya sekarang pakai ini. Dalam keadaan lelah atau selain dalam keadaan lelah. Duh, maaf ini otomatis L-nya kapital. Dalam keadaan lelah atau menderita ya, menderita atau mengalami lelah. Berarti apa? Merasa. Oke, keseimbangan. Nah, kata keseimbangan ini maknanya apa? Keseimbangan itu artinya adalah yang kalau keseimbangan itu hal, perihal, perihal ya, eh, keadaan, perihal keadaan seimbang. Sementara yang B, kebutuhan, kebutuhan itu bermakna menyatakan yang ya, hal yang, menyatakan hal juga. Hal yang dibutuhkan. Jadi hal itu beda-beda. Ada hal keadaan, ada hal eh yang di gitu ya. Hal yang dibutuhkan. Terus kelembapan yang C itu perihal juga. Hal kondisi lembab, kondisi lembab. Lalu yang D itu kekeringan pada kalimat kelima, kekeringan. Sama itu cairan juga berperan dalam menjaga kelembapan kulit dan jaringan tubuh agar tidak kekeringan, agar tidak mengalami atau merasakan gitu, agar tidak mengalami kering. Lalu yang E-nya adalah kekurangan. Kekurangan itu hal kurang atau tidak cukup. Coba kita cek ke kalimat 8 ya. Tubuh akan kelelahan karena kekurangan. Nah, karena kekurangan itu beda dengan kelelahan ya. Kalau karena kekurangan kan sebab, berarti kondisi kan sudah mengatakan ke kondisi bukan mengalami kekurangannya. Begitu. Sehingga yang E itu adalah hal kurang atau hal tidak cukup. Tidak kok hilang, tidak mengarah kepada kondisi. Mana nih kok hilang? Ya, gitu ya teman-teman ya. Ternyata malah menjadi hilang. Jawabannya adalah yang ini. eh Menyatakan tadi yang menyatakan mengalami itu kekeringan yang D ya. Begitu kurang lebih ya. Catatannya hilang, maafkan. Lalu nomor 36-nya tadi 567 kan. Oh, oke. Nanti saya cari ya. Ini sudah yang masuk beberapa sudah saya baca request nomor-nomornya. Makna kata melambat. Nah, melambat. Melambat imbuhan me ya. Imbuhan me di dalam sebuah kata itu seringkali bermakna menjadi kan, melambat, menjadi lambat, gitu kan? Menjadi. Tapi sebenarnya nggak selalu mengarah ke menjadi sih, tergantung dari konteks kalimatnya. Kayak misalnya melaut mengarah ke laut atau menuju. Nah, tapi kalau untuk konteks melambat, maknanya adalah menjadi. Pada kalimat 9, kira-kira mengarah kepada yang manakah? Bergerak perlahan, tidak berjalan efektif, bergerak lebih lambat, menjadi lambat. Udah kejawab ternyata 36 jawabannya yang D, teman-teman. Menjadi lambat. Jadi kondisinya menjadi lambat, bukan bergerak lebih lambat ya. Bergerak lebih lambat, melambat. Menjadi. Pokoknya si melambat ini menjadi ya maknanya. Menurun menjadi turun. Meningkat menjadi
Itu kan. Sebenarnya C juga mirip, hanya saja peran si me di sini adalah membentuk makna menjadi gitu, bukan membentuk makna bergerak. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya 36 adalah yang D. Kalau yang B, tidak berjalan efektif. Nah, ini kejauhan, melambat itu untuk kita menyimpulkan ke tidak berjalan efektif ya. Kalau yang bisa jadi benar secara efek, efeknya iya gitu kan, tapi makna dari katanya itu menjadi lambat gitu teman-teman. Jadi kita harus benar-benar tahu secara diksi itu arahnya kemana. Makanya yang B, C, D itu mirip ya, pengecoh nih B dan C. Cuma kalau B itu adalah efeknya, efek yang terjadinya. Sementara yang ditanyakan adalah bentuk me di situ, makna kata melambat. Me ketemu dengan kata dasar lambat. Lambat itu pelan kan? Pelan. Nah, me di sana berperan untuk membentuk kata menjadi, membentuk makna menjadi pelan gitu. Berubah menjadi gitu kan maksudnya. Jawabannya adalah yang D. Lanjut 37. Kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis adalah, nah, ini sudah sering, yang mengandung makna lain itu bisa jadi mengarah kepada makna yang tidak sebenarnya. Jawabannya adalah pada kalimat kedua ya teman-teman. Kalimat kedua. Apa itu kalimat kedua? Cairan tersebut membantu mengatur suhu tubuh dan membangun keseimbangan. Nah, membangun keseimbangan. Kata membangun itu eh, bukan makna sebenarnya ya, makna pinjaman. Karena membangun itu identik dengan kalau makna aslinya ya, membuat, mendirikan, mengadakan. Misalnya untuk gedung, untuk bangunan, nah itu baru membangun ya. Kayak gitu. Tapi di sini keseimbangan seolah-olah disamakan. Jadi dipinjam nih yang tadinya membangun itu untuk sesuatu fisik yang tadinya nggak ada menjadi ada gitu ya. Fisik-fisik kayak misalnya gedung atau bangunan lain. Nah, itu diibaratkan keseimbangan tuh seperti itu. Yang pinjamannya artinya membentuk gitu, membuat, menciptakan gitu. Ya. Kalau menjalankan pada kalimat satu bagaimana? Cairan agar dapat menjalankan fungsi, menjalankan, membuat, menjadi, berjalan. Berjalan di sini bukan mengarah kepada aktivitas fisik ya. Jalan dalam artian, jadi memang kata jalan itu bisa jadi mengarah kepada makna apa ya sih, jalan, em, bergerak gitu. Bergerak dalam artian bukan ke fisik, tapi itu terlaksana dengan baik gitu. Sehingga itu sudah sesuatu yang logis, menjalankan fungsi-fungsi itu fungsinya berjalan, bukan mengarah kepada jalan yang sama dengan apa kata kerja fisik gitu. Jadi memang ada makna menjalankan di dalam kamus yang mengarah kepada itu terjadi, itu dapat digunakan. Itu untuk kata menjalankan. Apakah ada lagi? 567. Kalau nggak ada, saya coba ke penghubung yang tepat di awal paragraf. Tenaga medis. Coba saya cari tenaga medis. Nomor berapa ya ini? Oke, saya cari tenaga medis dulu ya. Penghubung. Ya, sebentar. Tenaga medis. Tenaga medis. Tenaga medis. Oh, ada ketemu. Nomor 43 ternyata. Baik, yuk kita cek. 43. Yang ditanyakan penghubung yang tepat di awal paragraf 2 agar membentuk hubungan kedua paragraf di atas adalah, nah kita harus lihat dulu ya. Tenaga medis semestinya bla bla bla.
Dalam proses penyembuhan di rumah sakit, empati tenaga medis akan membekas dalam ingatan pasien selamanya. Oleh sebab itu, tenaga medis perlu mampu menumbuhkan rasa optimisme. Inilah hakikat dari pelayanan kemanusiaan. Interpretasi tugas tenaga medis di klinik berpijak pada realitas gaya hidup masyarakat modern saat ini. Sayangnya, pola hidup sekarang ini justru menunjukkan penurunan kualitas kesehatan mental. Kalau kita lihat hubungannya, semestinya, sayangnya, berarti ada hubungan yang berlawanan ya, ada hubungan yang bertentangan. Idealnya kayak gini, realitasnya seperti ini. Berarti ada sesuatu yang bertentangan. Karena ini justru membongkar realitas yang terjadi di kenyataan seperti itu. Mana yang paling mungkin menjadi penghubungnya? Padahal interpretasi tugas tenaga medis di klinik berpijak pada padahal enggak, kalau padahal tuh sebagai pertentangan, tapi kondisinya berbalik misalnya paragraf 2 di atas, paragraf 1 di bawah. Padahal tenaga medis semestinya menjadi figur gitu. Jadi pertentangan. Cuma kondisinya jadi terbalik. Di samping itu berarti menambahkan nih informasinya tambahan, tambahan. Maka dari itu akibat karena tenaga medis semestinya menjadi figur, akibatnya interpretasi di lapangan berpijak pada realitas. Enggak, justru bertentangan. Jadi bukan hubungan sebab akibat. Sebagai tambahan itu mirip dengan di samping itu. Jawabannya adalah yang E, berbeda dengan hal di atas. Berbeda dengan hal di atas ya. Penghubung. Yang menghubungkan ya, ini bukan enggak mengarah ke konjungsi karena yang ditanyakan penghubung. Jadi bebas ya. Kalau lihat ke konjungsi, padahal maka dari itu jawabannya yang E ya teman-teman. Itu karena yang ditanyakan penghubung aja. Itu 43. Adanya kontrak. Lalu mana lagi kah? Bentar. Ada lagi nggak teman-teman? Saya cari dulu ya. 567 tadi sudah. Penghubung sudah. Terus, bentar. Ada yang belum terjawab gak ya? Ini saya lupa nih tadi yang bertanya mana aja. Oh, ada yang bertanya pola kalimat. Ah, mana ya? Kok nggak ada? Kalimat gunung meletus dan materialnya. Oh, kayaknya harus di sini itu mah. Bentar. Nah, benar kan jadi ada. Eh, nggak ada lagi. Ada. Kalimat gunung meletus dengan materialnya yang sangat banyak menimbun di desa sekitar. Ini adalah subjek, juga mematikan adalah predikat. Predikatnya ini kata juganya berperan sebagai apa? Sebagai konjungsi yang menambahkan gitu. Tapi dia berperan sebagai lebih spesifik lagi terhadap predikatnya. Jadi tidak menghilangkan fungsi predikat ya. Beda dengan yang kalau juga itu bersifat penambahan bahwa ada informasi di bagian sebelumnya tentang efek dari gunung meletus. Makanya ada kata juga. Mata pencaharian berarti apa nih? Mata pencaharian dimatikan juga. Ini nomor berapa ya? Mata pencaharian warga memiliki, oh sampai sini ya berarti ya. Oke, saya langsung ke, ini nomor berapa ya? Yang biar langsung ke opsinya. Oh ini ada.
Nih, 48. Baik, yuk kita bahas ya. Nomor 48. SP, tadi kita udah dapat SP. Gunung meletus dengan materi yang sangat banyak, subjek, mematikan, predikat, mata pencaharian adalah objek. SPO. Kalimat satu polanya adalah tenaga medis semestinya menjadi. Kalau ada, ingat teman-teman, kalau ada kata menjadi, salah bukan yang ini ya. Maaf, maaf. Teksnya bukan yang ini, maafkan. Ini mah 43 sampai 46, ini 48. Maaf, salah. Teks 6 nih. Nanti nggak nyambung. Maafkan ya. Ya, langsung. Nomor 48 tadi kita sudah dapat SPO. Lalu opsi A, polanya pada kalimat satu adalah gempa megatrust selalu membawa potensi ancaman yang sangat besar bagi wilayah pesisir juga berhadapan langsung dengan zona subduksi. Gempa megatrust itu adalah subjek, selalu membawa adalah predikat, potensinya adalah objek, ancaman yang bla bla bla. Pola yang sama ya. Lalu kalimat dua, guncangan ini menghasilkan pergeseran. Bentar. Gunung meletus dengan material yang sangat banyak, menimbun desa sekitar. Oh, maafkan. Maafkan, bukan SPO, teman-teman. Bukan SPO. Yang ini salah ya. Yang ini salah. Gunung meletus dengan material yang sangat banyak adalah subjek. Banyak menimbun. Salah lagi. Gunung meletus dengan materi yang sangat banyak, subjek. Menimbun adalah predikat. Desa adalah objek. Juga mematikan. Ini tadi saya nggak baca ininya. Juganya predikat lagi. Mematikan mata pencahariannya objek. Jadi polanya adalah S, P, O, P lagi, O lagi gitu. Jadi ini kalimat majemuk karena predikatnya ada dua, P1 dan P2. Objeknya juga ada dua, objek satu dan objek dua. Kalimat satu dan dua ini sama-sama SPO, tapi ternyata enggak dua P dan O-nya ya. Jadi salah bukan jawabannya. Kalimat tiga, tadi kan kita baru kedua ya. Kalimat tiga, gempa dahsyat di dasar samudera dapat mengacaukan sistem. Sistem dikacaukan, berarti SPO juga. Selain itu gempa megatrust juga dapat mengubah topografi pantai dan menimbulkan genangan permanen di daratan rendah. Lalu kalimat tujuhnya, bencana ini dapat menurunkan stabilitas tanah dan mengancam pemukiman penduduk. Ada yang mirip nih antara 5 dan 7. Oh, oke. Jawabannya adalah kalimat ketujuh, teman-teman. Yang E. Kenapa? Karena yang kelima itu, ini tadi sama ya, yang ketiga SPO ya. Lima itu adalah keterangan, ketemu dengan subjek, meruntuhkan adalah predikat, lalu gedung bertingkat adalah objek, kemudian jembatan. Oh, maaf salah baca. Maaf ya. KSPO nih, yang D KSPO juga. Tadi saya malah baca yang keempat. Jawabannya jelas yang E, karena ada subjek di kalimat ketujuh. Subjek. Predikat pertama menurunkan. Predikat keduanya stabilitas. Stabilitas tanah. Lalu, maaf, objeknya stabilitas tanah. Lalu predikat keduanya mengancam. Dan objek keduanya adalah pemukiman penduduk. Itu ya teman-teman ya, soal nomor 48. Oke, sudah jam 9 nih, tapi tadi masih ada yang saya beri kesempatan ya, teman-teman
karena barangkali khawatirnya nih yang bertanya yang akan tes di hari Selasa. Hubungan makna lebih sempit ya, saya ke hubungan makna lebih sempit. Satu lagi aja deh. Hubungan makna lebih sempit. Mana ya? Oh ini, 42. Oke, ke 42. 42 itu jawabannya adalah yang ini vegetasi ya. Vegetasi itu hubungannya berarti hiponim ya, yang diinginkan hiponim. Yang lebih sempit atau yang lebih spesifik. Urutannya kan vegetasi, tumbuhan, pohon ya. 42 jawabannya yang C ya teman-teman ya. Lebih sempit bukan paling sempit. Jadi kalau misalnya kan ini ada kemungkinannya ada di dua, ada di C, ada di D gitu kan. Tapi kalau yang ditanyakan itu berarti hubungan yang terdekat dari vegetasi ke tumbuhan, barulah ke pohon kayak gitu. Karena yang ditanyakan adalah yang lebih sempit. Berarti kan yang tumbuhan lebih sempit, pohon juga lebih sempit, tapi pohon itu lebih sempit dari tumbuhan, lebih sempit lagi dari tumbuhan gitu. Jadi turunan tumbuhan itulah pohon secara langsungnya kayak gitu. Makanya jawabannya adalah yang C, yang paling dekat hubungannya. Nah, itu ya yang 42. Terus satu lagi saya mau bahas yang tadi ada situasi yang menggambarkan kalau nggak salah saya baca bagian itu. Di sini ya teman-teman ya lebih sedikit manakah situasi yang menggambarkan. Lah kok nggak ada? Oh ini, ketemu. Satu lagi ya teman-teman, satu lagi aja. Situasi yang menggambarkan untuk soal nomor 38 nih. 38. Ini masih ingat ya teksnya tentang rempah-rempah. Kalau dilihat di sini adaptif, informatif, deskriptif, apresiatif, ataukah historis. Kalau dilihat, rempah-rempah telah lama menjadi bagian penting. Selain digunakan sebagai bahan pada masa lalu, nah ini udah jelas ada ciri-ciri nih pada masa lalu. Terus eh, ada konteks sejarah juga di bagian kalimat keempat. Daerah Maluku dikenal sebagai pusat penghasil rempah terbesar di Nusantara. Kondisi geografis wilayah tersebut sangat mendukung pertumbuhan. Rempah bernilai memiliki makna. Dalam beberapa tradisi rempah digunakan sebagai lambang kesejarahan dan kemakmuran tuh sampai ke maknanya. Hal ini menunjukkan bahwa rempah memiliki dimensi nilai yang kompleks. Jadi nomor 38 ini jelas membahas historis, bagaimana nilai sejarah dari masa-masanya, dari bagaimana nilai-nilainya itu kan termasuk ke dalam sejarah ya. Kalau adaptif itu atau informatif itu bersifat memberi informasi, ini terlalu umum. Nah, mau itu apresiatif ataupun historis di dalamnya ada memberi informasi kan. Deskriptif jelas tidak teman-teman karena deskriptif itu menggambarkan